Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar 9 sama dengan 3. Selamat datang para pejuang matematika. Hari ini kita akan belajar materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Di mana teman-teman, materi hari ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu materi tentang sudut di berbagai kuadran, kemudian ada perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Oleh karena itu, teman-teman yang belum melihat video kita sebelumnya, silahkan lihat di deskripsi, silahkan ditonton, kemudian dipahami karena ada hubungan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dan bagaimana cara merubah dari kartesius ke kutub dan sebaliknya. Gimana caranya? Simak dan fokus materi video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi trigonometri part ketiga, yaitu materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu apa koordinat kartesius. Nah, misalkan ada garis ini teman-teman, ada X, ya di sini ada X, kemudian ada Y, dan ada titik 0 di sini ya pastinya. Kemudian ada titik A misalkan di sini. Nah, pasti di sini koordinatnya adalah X dan Y, ya karena dia terletak di koordinat X dan terletak di koordinat Y. Maka A ini koordinatnya adalah X dan Y. Nah, jadi suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis, yang disebut absis X dan ordinat Y. Jadi X itu disebut absis dan Y itu disebut ordinat. Nah, jadi untuk menentukan kartesius itu menggunakan X dan Y. Nah, sekarang misalkan teman-teman, kita berikan contoh seperti ini. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan titik D. Berapa koordinat dari titik-titik ini? Nah, misalkan titik A. Titik A ini terletak di koordinat berapa? Nah, kita lihat di sini. Dia terletak di X-nya berapa? Di 2. Y-nya di berapa? Di 1. Maka A ini terletak di koordinat 2,1. Itu teman-teman ya. Kemudian B sekarang. X-nya berapa dia? X-nya min 3. Kemudian B-nya, Y-nya berapa? 2. Maka B ini terletak di koordinat negatif 3,2. Nah, lanjut di C. C-nya X-nya berapa? X-nya min 4. Kemudian Y-nya di negatif 4. Maka C ini terletak di koordinat negatif 4, negatif 4. Gitu teman-teman ya. Terakhir titik D. D itu terletak di X-nya 6. Kemudian titik Y-nya ada berapa? 3, negatif 3. Maka D ini terletak di koordinat 6, negatif 3. Bisa teman-teman ya? Mudah ya untuk menentukan koordinat dari suatu titik. Nah, selanjutnya adalah misalkan kita belajar tentang koordinat kutub. Nah, misalkan ada di sini ada garis. Nah, kemudian ini ada panjang garis. Kemudian ini adalah sudutnya, ya sebentar, sudut itu harus ditandai teman-teman, tandai seperti ini. Nah, ini sudutnya, maka ini misalkan panjangnya itu R, misalkan ada titik di sini, kalau dinyatakan dalam koordinat kutub, titik A ini adalah R, alfa, jadi panjangnya titik, sudutnya berapa. Nah, itu adalah koordinat kutub. Kalau kartesius tadi titik dengan titik, ya teman-teman ya, X dengan Y, tapi kalau koordinat kutub panjang garis dengan sudut. Jadi suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Itu adalah koordinat kutub teman-teman. Misalkan di sini, ya misalkan ini, sebentar. Nah, misalkan ini, berapa koordinat kutub dari titik, misalkan ini titik B, berapa koordinatnya teman-teman? Nah, panjangnya berapa? 10. Maka ini 10, sudutnya adalah 45 derajat. Itu teman-teman ya. Jadi 10,45 derajat. Misalkan satu lagi ada titik seperti ini, ya.
Ini panjangnya 15, misalkan ini titik C, maka panjangnya 15, nah berapa sudutnya? Nah, sudutnya yang diminta mulai dari sini teman-teman. Ini saja dari sini ke sini adalah 30. Maka ini berapa? Sudut siku-siku 90. Maka 90 ditambah 30 sama dengan 125. Mohon maaf, 120. Begitu teman-teman ya. Jadi titik C ini terletak di 15,120 karena permintaannya adalah koordinat kutub. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cara merubah ya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya. Ya, misalkan ada di sini X, ada Y, ada 0, ada titik. Kemudian ini ada panjangnya R, kemudian ini sudutnya alfa ya. Ini panjangnya X. Mohon maaf, ini panjangnya X, ini panjangnya Y. Nah, kalau misalkan diminta cos alfa, masih ingat cos alfa? Cos alfa itu sama dengan depan bagi miring ya. Depannya ini, mohon maaf, cos itu samping bagi miring teman-teman ya. Sampingnya itu X, kemudian miringnya R. Maka cos alfa sama dengan X bagi R. Kalau sin itu depan bagi miring, yang sudah kita pelajari itu kemarin. Teman-teman yang belum melihat silakan lihat di deskripsi, lihat materi trigonometri part pertama, yaitu perbandingan trigonometri di segitiga sudut. Mohon maaf, sudut segitiga siku-siku ya. Kalau sin itu pertanyaannya sin demi depan bagi miring, maka depannya Y per R ya. Sehingga teman-teman, jika diketahui koordinat kutub R, alfa, maka X-nya sama dengan R kali cos alfa. Dari mana? Nah, di sini. R-nya kalau pindah ke sana kan menjadi perkalian, teman-teman. Yang ini ya. Maka X-nya sama dengan R cos alfa. Kemudian untuk Y-nya sama. R-nya pindah ke sana menjadi perkalian. Y sama dengan R kali sin alfa. Ya, ini untuk rumus dari kutub ke kartesius. Bagaimana sebaliknya? Jika dari kartesius ke kutub, maka rumusnya adalah R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dari mana? Dari rumus segitiga siku-siku. Ini ya. Ini R, ini Y, ini X. Maka untuk menentukan R-nya dengan Pitagoras. Ya teman-teman ya. Kemudian untuk menentukan tan alfanya sama dengan Y per X. Karena tan itu depan bagi samping. Y per X. Ingat-ingat teman-teman, ini rumus dari kutub ke kartesius. Ini rumus dari kartesius ke kutub. Oke, sekarang kita ke contoh soal teman-teman. Misalkan ubahlah koordinat kutub berikut ke dalam koordinat kartesius. Yang A 4,30, yang B 8,3 pi per 4. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita lihat tadi, untuk mencari X itu sama dengan R kali cos alfa teman-teman ya. Maka ini adalah R-nya, ini adalah alfanya. Sehingga ini sama dengan 4 dikali cos 30 teman-teman. Berapa cos 30 di tabel istimewa? Teman-teman yang belum melihat silahkan lihat video kita sebelumnya di deskripsi ya. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Maka kita coret teman-teman ya. 4 dengan 2 sama dengan 2 akar 3. Nah, ini adalah koordinat X-nya. Sekarang bagaimana untuk mencari Y-nya? Nah, kita cari Y. Y itu rumusnya tadi sudah kita pelajari. R kali sin alfa. Maka sama dengan 4 kali sin 30. Berapa sin 30 teman-teman? Sin 30 di tabel kita lihat adalah setengah ya. Benar. Maka 4 kali setengah kita coret sama dengan 2 teman-teman. Jadi koordinat P-nya sama dengan, kalau kartesius, X dulu baru Y. Maka 2 akar 3,2. Nah, sudah ketemu koordinat kartesiusnya. Sekarang bagaimana dengan TQ ini? Nah, ini adalah R-nya 8 ya, jelas ya. Nah, alfanya 3 pi per 4. Berapa 3 pi per 4? Kita hitung dulu teman-teman. Masih ingat pi itu berapa? Nah, sudah kita belajar di video sebelumnya ya. Ayo dilihat lagi. Pi itu kalau di sudut itu 180. Maka 3 kali 180 per 4. 180 dibagi 4 sama dengan 45 ya. Benar. 45 dikali 3 sama dengan 135 derajat. Oke, baru kita masukkan. X-nya sama dengan R kali cos alfa.
maka R-nya kita masukkan 8 dikali cos 135. Benar ya? Cos 135 sudut berapa teman-teman? Masih ingat kuadran? Ayo belajar lagi di video sebelumnya. Kuadran 2. Maka rumus yang kita pakai adalah 180 dikurangi alfa ya. 180 dikurangi berapa 135? Kurangi 45. Itu ya teman-teman ya. Kita ambil 45-nya. 8 kali. Nah, di kuadran 2, cos itu positif atau negatif? Ayo, masih ingat? Negatif ya? Negatif cos 45. Ayo dilihat lagi videonya. Sehingga sama dengan 8 kali negatif cos 45 setengah akar 2. Kita coret ini menjadi negatif 4 akar 2. Nah, ketemu X-nya. Sekarang kita nyari Y-nya teman-teman. Y-nya sama dengan R kali sin alfa. Ya, sama ya. Maka ini menjadi R kali sin 135. Kita masukkan ke kuadran 2. Mohon maaf, R-nya berapa tadi? 8. Maka 8 kali sin 180 dikurangi 45 ya. Katakan kuadran 2. Maka kita ambil. Kuadran 2 sin positif atau negatif? Ayo masih ingat? Positif. Maka sin 45. Sin 45 sama dengan 8 kali setengah akar 2. Maka ini coret sama dengan 4 akar 2. Maka koordinatnya untuk Q itu menjadi berapa teman-teman? Negatif 4 akar 2. Ulang ya, biar bagus. Berapa? Negatif 4 akar 2, 4 akar 2. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Bagaimana kalau dari kartesius ke kutub sekarang? Ya, kalau dari kartesius ke kutub. Nah, soalnya seperti ini. Ada koordinat kartesius 4,4 dan Q-nya min 2,2. Nah, langsung saja kita masukkan rumus dari kutub ke kartesius, nyari R. R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Mana X-nya? X-nya 4, Y-nya 4. Masukkan teman-teman. Maka 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan berapa teman-teman? 4 kuadrat? 16 tambah 16. Benar ya? Akar 16 tambah 16 sama dengan 32. Berapa akar 32? Tidak ada kalau kita dicari. Sederhanakan. Berapakah? Yaitu 16 kali 2. Akar 16 sama dengan 4. Nah, akar 16 keluar dari akar menjadi 4. Duanya tetap di dalam akar. Itu teman-teman ya. Oke. Sekarang untuk mencari alfa. Untuk mencari alfa itu tan alfa sama dengan Y per X gitu ya. Maka sama dengan Y-nya 4 per 4. Sama dengan 1. Maksudnya itu tan berapa yang hasilnya sama dengan 1. Berapa di situ di tabel istimewa? Yaitu 45 derajat teman-teman ya. Kita lihat lagi. Ayo coba dilihat lagi tabelnya. Bagi yang belum mencatat, silahkan dilihat di video sebelumnya. Maka koordinat P itu menjadi 4 akar 2,45 derajat. Itu teman-teman ya. Oke. Karena berhubung angkanya positif. Bagaimana kalau negatif sekarang? Lihat di sini. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya, R-nya sama dengan akar, langsung kuadratkan ya. Negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dari sini ya. Maka ini menjadi akar 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berapa akar 8? Yaitu 4 dikali 2 sama dengan akar 4 keluar dari akar menjadi 2. Akar 2 di dalam akar. Nah, jadi menjadi 2 akar 2. Bisa teman-teman ya. Untuk mencari alfanya, tan alfa sama dengan Y per X. Maka ini menjadi 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Ada negatif 1 di kuadran, mohon maaf di tabel? Tidak ada. Kalau tidak ada teman-teman, kita buat dulu garisnya. Nah, tabel garisnya begini ya. Ya, ini X, ini Y. Kita lihat di sini. X-nya itu negatif ya. Kalau negatif ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Ke sini, ke kiri. Y-nya positif, ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, kuadran berapa ini? Kuadran 2 teman-teman ya. Kuadran 2 itu rumusnya apa?
180 min alfa gitu ya. Kita tulis di sini. 180 min alfa. Berapa alfanya? Nah, kalau negatif 1 tidak ada, maka berapa kalau 1? Di tabel itu tan yang hasilnya 1 sama dengan 45, teman-teman. Berarti 180 dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Nah, jadi ini adalah jawaban dari alfanya. Maka koordinatnya Q menjadi koordinatnya Q menjadi 2/2,135 derajat. Nah, itu adalah materi kita, teman-teman. Gimana, mudah sekali ya? Dari kutub ke kartesius ataupun sebaliknya, kutub ke kartesius, kartesius ke kutub. Sangat mudah sekali ya. Semoga mudah untuk kalian pahami. Nah, karena kalian sudah belajar tentang materi koordinat kutub dan koordinat kartesius, sekarang kalian latihan soal, teman-teman. Tidak mungkin latihan soal. Karena tidak mungkin kalau misalkan santai-santai saja tentang matematika, harus latihan. Matematika itu harus latihan, wajib latihan. Kalau tidak mau latihan, tidak akan bisa matematika. Oleh karena itu, silahkan dicoba. Ada 2 soal di sini. Silahkan coba. Semoga bisa kalian taklukkan materi kali ini. Nah, terima kasih teman-teman untuk kita hari ini ya. Untuk yang sudah menonton video kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share kepada teman-teman yang tidak bisa matematika. Suruh datang ke sini, suruh lihat videonya. Semua materi matematika yang susah katanya di luar sana akan mudah di channel ini. Tidak percaya, suruh datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.